Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harman Hutamadi. Dari kelas D Hukum Humaniter Internasional akan mempresentasikan mengenai analisis konflik Indonesia OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Dalam slide ini mempresentasikan mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh KKB OPM, sehingga pada 10 Februari 2021, lebih dari 300 warga Intan Jaya Papua telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari teror OPM. Aksi OPM ini juga membantai 2 guru di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sekaligus juga melakukan pembakaran di sekolah tempat guru tersebut mengajar. Fakta ini membuktikan cara yang digunakan OPM memang merupakan suatu cara yang teror. Kemudian, pada 3 Juni 2021 lalu, bahwa KKB OPM ini kembali menembak seorang warga Alor Provinsi NTT yang bekerja sebagai buruh bangunan di Ilaga. Hal ini tentunya telah menunjukkan bahwa pergerakan KKB OPM ini semakin merusak tatanan kehidupan di Papua. Nah, berangkat dari ini bahwa saya mengangkat legal isu yang berkaitan dengan OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia, sehingga rumusan masalah yang saya buat adalah pertama, apakah perubahan nomenklatur KKB OPM menjadi organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia menjadi suatu pilihan yang tepat untuk kondisi Indonesia, khususnya Papua. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh atas perubahan nomenklatur KKB OPM sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan operasi militer TNI di Papua dalam hukum humaniter internasional. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Saya ambil. Kemudian kita masuk ke dalam analisis yang pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur OPM menjadi organisasi teroris. Bahwa singkatnya pada 29 April 2021 Kemenko Polhukam menetapkan KKB OPM ini sebagai organisasi teroris dikarenakan masifnya tindakan pembunuhan dan juga kekerasan. Dengan demikian, pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan secara masif dikategorikan sebagai teroris. Nah, berkaitan dengan ini juga bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mendasari bahwa OPM itu dinyatakan sebagai organisasi teroris, merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, yang mana dalam undang-undang itu ada syarat yang menyatakan bahwa aksi kekerasan dikategorikan sebagai terorisme. Dalam hal ini juga berlaku terhadap OPM. Pertama, adanya dampak terhadap manusia, yang kedua adanya dampak terhadap lingkungan, dan yang ketiga adanya motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sehingga berdasarkan ketiga syarat tersebut, maka aksi OPM ini termasuk telah menimbulkan suatu suasana teror sekaligus tidak nyaman kepada warga, baik itu warga asli maupun warga pendatang, sehingga saya berpendapat bahwa tepatlah OPM dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selain daripada Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, juga ada Undang-Undang tentang TNI dan juga berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Juga dalam Journal of Applied Security Research dalam kajian Ranya Ahmed di tahun 2018, dia juga sudah memasukkan OPM yang kemudian disebut KKB sebagai kelompok teroris berbasis separatisme. Kajian ini mengaitkan ideologi dalam pilihan taktik kelompok teroris. Nah, tentu ada akibat hukum dari perubahan nomenklatur ini, yang mana adanya keterlibatan TNI dan Polri, juga adanya berlakunya hukum acara tindak pidana terorisme, juga ada keterlibatan dari Densus 88 anti teror yang menangani kasus terorisme di Indonesia. Kemudian masuk ke analisis yang kedua, di sini berkaitan dengan pengaruh atas perubahan nomenklatur KKB OPM sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan operasi militer TNI di Papua dalam hukum humaniter internasional. Pertama, berkaitan dengan pengaturan hukumnya di dalam Undang-Undang 34 2004 dijelaskan bahwa tentu tugas pokok TNI dilakukan berdasarkan OMP atau OMPS, yang mana salah satu dari OMPS ini adalah mengatasi aksi terorisme dengan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kemudian, jika dalam hukum humaniter internasional, ini telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949. Nah, kemudian ada juga di kajian yang telah dilakukan oleh Georgi Mitchell, Joko Setiono, Sukojo Hardiwinoto di tahun 2016, bahwa sejatinya ini kelompok-kelompok bersenjata OPM yang ada di Papua Barat merupakan kelompok yang terpisah satu dengan lainnya, sehingga OPM belum dilabeli sebagai kelompok atau organisasi teroris sebelumnya. Nah, sebelum ini termasuk ke dalam
gerakan pengacau keamanan yang mana sejalan dengan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan dengan tegas menyatakan standar minimum hukum humaniter internasional yang berlaku kepada semua jenis konflik bersenjata untuk memerhatikan sisi kemanusiaan. Itu berdasarkan kajian yang dilakukan di tahun 2016 itu. Nah, kemudian setelah perubahan nomenklatur KKB menjadi organisasi teroris ini, dalam penerapan hukum humaniter internasional ini menjadi suatu masalah yang diperdebatkan. Karena Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur mengenai bentuk kejahatan terorisme yang dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional maupun non-internasional seperti itu. Namun, saya berpendapat bahwa keempat Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahan 1 dan 2 1977 yang merupakan sumber utama dari hukum humaniter internasional ini tidak dapat diberlakukan untuk situasi perang melawan teroris, karena perang melawan teroris ini tidak termasuk sebagai konflik bersenjata internasional maupun juga konflik bersenjata non-internasional seperti yang telah ditentukan dalam hukum humaniter internasional. Namun, perang melawan teroris ini harus menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional. Itu. Nah, seperti halnya ini dilakukan oleh Indonesia melalui Menko Polhukam bahwa teroris ini sedang diperangi dengan menyatakan bahwa ada 19 kelompok KKB OPM yang telah diperangi dengan hasil salah satunya adalah Lesmin Walker, komandan dari pasukan Pintu Angin dari KKB OPM ini telah ditembak mati oleh pasukan TNI dan juga Polri. Nah, berkaitan dengan ini, tentu pemerintah Indonesia harus memastikan dari sisi kemanusiaan ataupun dari sisi penduduk sipil bahwa perlu diperhatikan melalui kebijakan yang secara akurat maupun cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada warga sipil yang memang tidak bersalah. Nah, berdasarkan hal-hal yang demikian, maka dapat saya simpulkan pertama bahwa perubahan dari nomenklatur KKB OPM menjadi sebuah organisasi teroris memang pilihan yang tepat, mengingat bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang juga menimbulkan suatu akibat hukum nantinya. Dan yang kedua, berkaitan dengan perubahan nomenklatur KKB OPM menjadi sebuah organisasi teroris, ini sejalan juga dengan tidak dapat diberlakukan untuk situasi perang melawan teroris, karena perang melawan teroris ini tidak termasuk sebagai konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional seperti yang telah ditentukan oleh hukum humaniter internasional. Namun perang melawan KKB atau OPM ini tetap harus menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi prinsip atau dasar dari hukum humaniter internasional seperti halnya KKB dan OPM yang telah diperangi oleh Indonesia. Nah, saran dari saya bahwa dari sisi kemanusiaan, tentu pemerintah Indonesia harus dapat menjamin atas kelangsungan hidup warga negara Indonesia yang saat ini tengah berada di Papua melalui kebijakannya dengan berdasarkan pada hukum positif Indonesia maupun hukum humaniter internasional. Juga kalau saran saya dari sisi hukum humaniter internasional bahwa perlu dibentuknya suatu hukum, baik itu konvensi, perjanjian internasional maupun protokol yang secara menyeluruh mengatur untuk diterapkan mengenai penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.